Sosmed sekarang jadi ajang jualan harapan. Scroll dikit ada yang nawarin cara dapet 100 juta pertama di usia 20 tahun. Scroll lagi, tutorial jadi freelancer gaji dolar tanpa modal. Dan scroll lagi, rahasia marketing yang bikin omset meledak. Tiba-tiba semua orang di timeline kita jadi suhu. Semua orang jadi mentor. Dan entah kenapa, rasanya cuma kita satu-satunya orang yang lagi bingung. Besok mau makan apa? Sementara orang lain sibuk pamer screenshot mutasi rekening hasil jualan kelas. Pertanyaannya, kenapa sekarang banyak banget orang jualan kelas? Apakah masyarakat kita tiba-tiba jadi rajin belajar? Atau ada sesuatu yang lebih mendesak? Sebuah kepanikan kolektif yang sedang terjadi di dompet dan mental kita. Mari kita bedah fenomena ini pelan-pelan. Jangan lupa like video ini, komen pendapatmu, share ke temenmu, dan subscribe channel Baiklah biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya soal hal-hal yang kelihatannya biasa tapi ternyata krusial. Sebelum kita ngomongin kenapa orang jualan kelas, kita harus lihat dulu kenapa orang butuh uang tambahan sebegitunya. Jawabannya klise tapi menyakitkan. Struktur ekonomi kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Dulu rumus hidup itu tuh sederhana. Sekolah yang pinter, lulus, masuk perusahaan yang bonafit, hidup tenang sampai pensiun. Sekarang, rumus itu tuh mulai nggak berlaku. Ada pergeseran besar dalam struktur ketenagakerjaan kita. Lapangan kerja formal, itu loh pekerjaan yang pakai seragam, dapat BPJS, dan gaji bulanan tetap, makin hari tuh makin sulit didapetin. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS per Februari 2025, porsi pekerja informal di Indonesia masih mendominasi, mencapai 59,4% dari total penduduk bekerja. Angka ini meningkat sedikit dari 59,17% pada Februari 2024. Artinya, hampir 6 dari 10 orang Indonesia bekerja dengan status yang nggak pasti. Mereka ya pedagang kaki lima, ojol, freelancer, atau pekerja serabutan lain yang nggak punya jaring pengaman sosial yang kuat. Di sisi lain, angka pengangguran emang sedikit menurun dari 4,82% pada Februari 2024, jadi cuman 4,76% pada Februari 2025. Tapi jumlahnya justru naik dari 7,2 juta menjadi 7,28 juta, alias ada kenaikan sekitar 80.000 orang. Indonesia bahkan dinobatkan jadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di Asia Tenggara. Tingginya angka pekerja informal ini, menurut ekonom UGM, Wisnu Setiadinugroho, seringkali merefleksikan kemiskinan struktural. Orang terpaksa masuk ke sektor informal bukan karena passion, tapi karena sektor formalnya nggak sanggup menampung mereka. Gelombang PHK di sektor manufaktur dan jasa telah mendorong banyak pekerja beralih ke sektor informal karena fleksibilitasnya. Selain itu, banyak lulusan universitas dan pekerja terpaksa memasuki sektor informal, mengambil pekerjaan yang nggak sesuai dengan kompetensi mereka karena terbatasnya kesempatan kerja. Ketika ijazah sarjana nggak lagi menjamin meja kerja, kepanikan finansial mulai merayap. Orang nggak lagi mencari karir, orang mencari cara bertahan hidup. Disinilah ada celah yang menganga bagi para penjual kelas untuk masuk. Ada pepatah bisnis klasik, saat semua orang sibuk menggali emas, jangan ikutan menggali, juallah skopnya. Di era digital saat ini, emasnya adalah kemandirian finansial atau financial freedom. Semua orang ingin bebas dari jeratan ekonomi yang sulit. Semua orang ingin gaji 2 digit, kerja WFA atau work from anywhere, dan pensiun muda. Lalu, apa skopnya? Ya, benar sekali, kelas online. Kenapa kelas laku keras? Ya, karena yang dijual bukan sekedar materi PDF atau video tutorial, tapi juga harapan. Ketika seseorang membeli kelas cara jadi copywriter gaji 10 juta, dia nggak sedang membeli ilmu menulis. Secara psikologis, dia sedang membeli masa depan di mana dia nggak lagi perlu pusing bayar cicilan motor. Atau dengan kata lain, seseorang membeli rasa aman. Ini bukan hal jahat loh ya. Ini mekanisme pasar yang murni. Ada demand di situ, yakni orang yang butuh solusi cepat untuk masalah ekonomi.
Dan ada supply, yaitu mereka yang punya skill atau merasa punya skill untuk menawarkan solusi tersebut. Secara data, pasar pendidikan online atau edtech di Indonesia emang sedang naik gila-gilaan. Laporan dari Ken Research dan Market Research Indonesia menunjukkan tren kenaikan signifikan dalam pasar e-learning di Indonesia. Kenapa bisa booming? Faktor pertama, barrier to entry-nya tuh rendah. Dulu mau bikin tempat kursus, butuh sewa ruko, izin dinas, dan beli bangku. Sekarang, cukup modal akun TikTok, Zoom, dan link di bio, kamu udah bisa jadi CEO kelas. Kedua, validasi sosial. Platform media sosial memudahkan siapa saja untuk memamerkan pencapaian. Misal, lihat nih, murid gue baru seminggu udah dapat 5 juta. Validasi semacam ini memicu FOMO atau fear of missing out yang luar biasa. Jadi, timeline kita penuh orang jualan kelas bukan karena mereka jahat atau mau nipu, tapi karena mereka juga sama-sama lagi struggle. Si penjual butuh income tambahan lewat jalur informal atau jualan kelas, sementara si pembeli butuh skill baru untuk nyari income tambahan. Fenomena ini mengubah cara kita memandang pendidikan dan pekerjaan. Ada dampak besar yang terjadi di masyarakat kita. Yang pertama, pergeseran dari gelar ke skill. Masyarakat kita mulai sadar kalau ijazah sekarang udah nggak sepenting itu. Orang jadi lebih proaktif belajar hal baru kayak digital marketing, data entry, coding, dan lain-lain. Kelas ini mengisi kekosongan yang nggak diajarkan di sekolah formal. Yang kedua, munculnya komodifikasi pendidikan. Dulu, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang, ilmu adalah produk yang komersial. Dampaknya, kualitas jadi nomor 2, marketing jadi nomor 1. Banyak kelas yang isinya daging, tapi nggak sedikit juga yang isinya cuma kulit alias motivasi kosong. Karena barrier masuknya rendah, tidak ada standarisasi siapa yang layak disebut ahli. Terakhir, gig ekonomi yang makin padat. Pertumbuhan gig ekonomi alias freelance emang jadi tren global. Di Indonesia, ledakan kelas online ini menyuplai ribuan tenaga kerja baru ke kolam gig worker yang udah padat. Hasilnya, persaingan harga jasa freelancer makin hancur-hancuran. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan yang awal. Kenapa timeline kita isinya orang jualan kelas semua? Jawabannya adalah karena kita sedang berada di fase survival mode. Negara belum bisa menyediakan lapangan kerja formal yang cukup untuk semua orang. Ditambah harga kebutuhan pokok yang naik. Maka, masyarakat secara alami mencari jalan tikus. Yang punya skill jualan kelas sebagai skoci pendapatan. Yang belum punya skill beli kelas sebagai tiket harapan. Kita tidak perlu sinis melihat teman-teman yang tiba-tiba jadi mentor affiliate atau suhu saham. Kita juga nggak perlu meremehkan mereka yang rela bayar ratusan ribu demi ikut webinar. Mereka semua adalah cerminan dari masyarakat yang sedang panik finansial, tapi menolak untuk menyerah. Kalau kamu merasa terganggu dengan timeline yang isinya jualan, ya skip aja. Tapi kalau kamu merasa butuh, belilah dengan bijak. Cek kredibilitasnya dan jangan tergiur dengan janji cepat kaya. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu ngerti sesuatu yang sebelumnya kelihatan rumit, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke temenmu. Dan tentu aja, subscribe ke channel Baiklah biar kamu nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan penting lainnya.